Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan transformasi data untuk data yang tidak terdistribusi normal. Jadi transformasi data merupakan salah satu cara yang tujuannya adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain pada data numerik sehingga memenuhi asumsi untuk melakukan suatu uji. Kemudian kenapa kita perlu belajar tentang transformasi data? Nah, yang perlu diketahui di sini, yang perlu kita ingat kembali bahwasannya normalitas data menjadi salah satu syarat untuk dapat melakukan uji parametrik, sehingga ketika didapatkan data tidak normal maka dapat dilakukan satu upaya lagi, yaitu untuk mencoba menormalkan dengan cara transformasi itu sendiri, sehingga harapannya ketika dari hasil transformasi data bisa normal dan tentunya bisa memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Namun di sini yang perlu diketahui bahwasanya transformasi data ini tidak kemudian selalu berhasil untuk menormalkan suatu data, sehingga ketika memang setelah beberapa kali dilakukan uji transformasi dan data tetap tidak dapat normal, tentunya ini dapat dilakukan uji yang non parametrik karena tidak memenuhi syarat untuk uji yang parametrik. Kemudian ini kita review kembali tentang bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa data itu normal atau tidak. Secara metode analitik terdapat dua jenis, yaitu melalui uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf, di mana Kolmogorov-Smirnov berlaku untuk sampel atau responden yang lebih dari 50, sedangkan pada Sapir-Whorf adalah yang kurang dari 50. Ketika dilakukan uji kemudian didapatkan nilai P lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Jadi data yang akan kita lakukan transformasi ini adalah data yang tidak normal, sehingga secara statistik nanti ketika kita uji nilai P-nya kurang dari 0,05 sehingga tidak normal, dan tentunya akan kita lakukan sebagai data untuk transformasi. Kemudian apa saja jenis transformasi data? Jadi kalau kita membicarakan tentang transformasi data, sebenarnya banyak sekali metode atau rumus-rumus yang digunakan, baik itu secara manual maupun rumus-rumus yang telah ada pada aplikasi SPSS. Namun di sini nanti tidak akan saya kemudian memberikan contoh semua, jadi saya akan memberikan salah satu contoh saja. Nah, yang salah satu contoh itu nanti yang akan saya gunakan adalah yang logaritma, yaitu logaritma yang kemudian log 10 seperti itu. Nah, kenapa itu kemudian yang menjadi contoh? Karena memang log 10 ini cukup sering digunakan dalam uji transformasi data. Kemudian untuk jenis uji yang lain nanti silakan bisa dibaca pada buku-buku statistik, misalkan buku Shopyudin dan sebagainya. Kemudian yang perlu dicatat dari transformasi data ini adalah data yang disajikan atau yang ditampilkan pada laporan Anda nanti adalah tetap merupakan data asli, sedangkan data transformasi ini digunakan hanya untuk membantu Anda, memudahkan atau membantu Anda untuk memenuhi syarat asumsi suatu uji, yaitu uji parametrik, sehingga ketika nanti telah diuji dan kemudian akan ditampilkan dalam suatu laporan, tetap yang ditampilkan adalah data dari data aslinya, karena yang memang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, nanti kita akan coba bahas. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian caranya melakukan transformasi data di aplikasi SPSS. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan uji transformasi melalui SPSS. Tentunya kita buka dulu file SPSS.
Nah, di sini sudah saya sediakan transformasi untuk data yang tidak normal. Nah, yang pertama tentunya kita harus menguji terlebih dahulu apakah data ini normal atau tidak. Jadi pertama kita uji, analyze, deskriptif, kemudian explore, kemudian umur ini kita masukkan pada variabel dependent list. Nah, di sini ada kolom juga yang factor list. Nah, ini berguna ketika nanti yang kita lakukan uji adalah jenisnya misalkan adalah ada dua variabel tutel, sehingga yang di atas tetap yang dependent, kemudian yang faktor listnya adalah diisi dengan independent, variabel independent seperti itu. Kemudian secara keseluruhan tetap sama secara langkah-langkahnya. Jadi nanti diklik di bot ini, kemudian di statistik kita cek sudah secara default, kemudian di plot kita klik misalkan untuk metode deskriptif kita klik histogram, dan jangan lupa kita klik di sini yang normal plot. Kemudian kita continue, kemudian option kita buka, sudah continue saja, kemudian kita oke. Kita tunggu hasilnya di sini. Nah, yang perlu kita ingat kembali bahwasanya untuk mengetahui uji normalitas data ada dua metode utama yang digunakan, yaitu adalah metode deskriptif, di mana deskriptif itu ada dua jenis, yaitu deskriptif hitung dan deskriptif gambar atau mengamati gambar. Kalau deskriptif hitung kita bisa melihat dari nilai-nilai yang di deskriptif ini, yaitu yang pertama adalah dari rumus varian, kemudian yang kedua adalah rumus squareness, dan yang ketiga adalah rumus kurtosis. Kemudian yang metode deskriptif yang kedua adalah kita melihat gambar seperti histogram, plot dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya melihat untuk yang metode analitik saja. Jadi kita melihat dari metode Kolmogorov dan Shapirowicz. Nah, mana yang mau kita gunakan? Kita kembali melihat di jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 299. Sehingga yang kita gunakan adalah uji yang Kolmogorov karena lebih dari 50 responden. Nah, kemudian yang perlu kita lihat adalah di nilai signifikansinya. Dikatakan normal ketika nilai signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, kita lihat di sini p-value-nya adalah 0,003 sehingga kurang dari 0,05, sehingga ini disebut tidak normal, sehingga ini nanti memenuhi kriteria kita untuk kita lakukan uji transformasi data. Oke, baik, selanjutnya berarti kita akan melakukan langkah-langkah transformasi data. Yang perlu di klik di sini adalah kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita klikkan di sini adalah namanya. Jadi intinya kita akan membuat variabel baru di sini, kemudian kita beri suatu nama di sini. Misalkan di sini kita beri nama adalah umur underscore 1. Jadi maksudnya adalah turunan dari variabel transform dari umur ini. Kemudian di sini kita lihat di function group. Function group ini adalah rumus-rumus. Jadi rumusnya secara umum grup-grupnya. Jadi kita klik saja yang all atau semua rumus. Kemudian di function and special variable ini kita cari saja rumusnya yang ingin kita gunakan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang akan kita gunakan adalah yang log. Misalkan adalah log 10 ini. Kemudian ini di double klik saja bisa, atau kita klik panah ini juga bisa. Jadi misalkan ini saya double klik. Nah, akan muncul seperti ini.
log 10 dalam kurung tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah variabel umur ini kita. Jadi variabel umur kita klik, kemudian kita masukkan. Sudah seperti ini, kemudian kita langsung klik OK. Sudah klik OK, ini di outputnya hanya seperti ini saja. Kemudian yang perlu kita lihat adalah di tampilan data kita. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah transformasi data dari data yang tidak normal ini menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita lakukan transform data, yang perlu kita lakukan langkah selanjutnya adalah kita uji normalitasnya kembali. Apakah data yang sudah kita turunkan ini sudah berubah menjadi normal atau tidak. Jadi kita coba analyze, deskriptif, kemudian explore, kemudian kita keluarkan yang tadi, kemudian kita masukkan yang hasil transformasi data kita. Kita masukkan umur 1, tadi sudah, ini default, kemudian ini sudah sesuai, langsung OK saja. Ya, ini adalah hasil uji normalitas kita untuk variabel yang umur 1 atau yang turunan atau transformasi dari umur tadi. Kita langsung saja melihat yang di analitik, metode analitiknya. Kemudian kita langsung melihat yang di Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau kita melihat dari Kolmogorov-Smirnov, didapatkan signifikansinya adalah 0,02. Tadi disebutkan bahwasanya dikatakan normal jika nilai P dikatakan normal pada Kolmogorov jika nilai P lebih besar dari 0,05. Disebutkan di sini. Di sini dituliskan bahwa lebih besar dari 0,05. Nah, dari data ini didapatkan bahwa transformasi data ini masih belum normal. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika data ini tidak normal? Kita bisa menggunakan atau mencoba dengan rumus-rumus yang lain. Nah, ketika nanti tetap tidak menghasilkan data yang normal, tentunya ini kemudian menjadi syarat untuk atau tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, sehingga untuk uji selanjutnya menggunakan uji non parametrik. Nah, itu dia sedikit terkait dengan bagaimana kemudian kita melakukan transformasi data sebagai salah satu upaya untuk merubah data yang tidak normal menjadi normal. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.